Shalom dari Gedung Gereja Turaya Jemaat Elim Balikpapan, Cabang Kebaktian Bukit Gerbang Indah. Kami kembali menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Rehat Renungan Harian Turaya dan Doa Malam Gereja Turaya Jemaat Elim Balikpapan edisi Selasa 9 Maret tahun 2021. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kami. Dan malam hari ini Tuhan mengaruniakan kepada kami waktu untuk berada di sekitar kebenaran firman-Mu lewat ibadah kami malam ini. Roh Kudus-Mu menerangi hati kami semua untuk dapat memahami dan mengerti apa makna firman Tuhan itu bagi kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, lalu berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada malam hari ini dari kitab 2 Tawarik 29 ayat 3 sampai 17. 2 Tawarik 29 ayat 3 sampai 17. Firman Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita. Telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus, sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat
dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan, Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian, dan membakar korban baginya. Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amasai, dan Yoel bin Azaria. Dari Bani Merari, Kis bin Abdi, dan Asaria bin Yehaleleel. Dari orang Gerson, Yoah bin Zima, dan Eden bin Yoah. Dari Bani Elisafan, Simri bin Yeiel. Dari Bani Asaf, Zakaria dan Matanya. Dari Bani Heman, Yehiel dan Simei. Dan dari Bani Yedutun, Semaya dan Usiel. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja, sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Sesudah itu masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang didapati mereka dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu, mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema rumah Tuhan. Saudara, ketika kita mendengarkan kata rumah Tuhan, maka kita akan langsung membayangkan sebuah tempat di mana umat beribadah. Rumah Tuhan pun kita bayangkan sebagai tempat yang kudus, di mana umat berjumpa dengan Tuhan lewat kebaktian bersama dengan sesama kita. Dalam perjanjian lama, rumah Tuhan adalah tempat yang kudus bagi umat untuk mempersembahkan korban. Lalu mengapa Hizkia kembali menguduskan rumah Tuhan? Apa yang sedang terjadi? Umat Tuhan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Rumah Tuhan yang sedianya menjadi tempat untuk beribadah malah dibiarkan terbengkalai. Mereka bahkan menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita yang ada di dalamnya. Ayat yang ke-7 bacaan kita. Perintah Tuhan untuk mempersembahkan korban kepadanya mereka tidak hiraukan dan mereka tidak lakukan lagi. Hal ini membuat Tuhan murka kepada umat Israel, kepada Yehuda dan Yerusalem. Apa yang mereka lakukan sudah bertentangan dengan perintah Tuhan. Dan karena itulah Tuhan membuat mereka menjadi kengerian, dan mereka yang melakukan tindakan itu, yakni nenek moyang umat Israel, nenek moyang mereka, tewas oleh pedang. Dan anak-anak lelaki mereka, istri-istri mereka kemudian menjadi tawanan. Semua itu untuk memperingatkan mereka tentang kekudusan rumah Tuhan. Dengan peristiwa itu, Hizkia membuka kembali rumah Tuhan dan memperbaikinya serta memerintahkan orang-orang Lewi sebagai suku yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mengatur peribadatan dan menyelenggarakan kebaktian
serta membakar korban bakaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rumah Tuhan haruslah menjadi tempat untuk bersekutu serta tempat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberadaan rumah Tuhan serta mengusahakannya sehingga tetap menjadi tempat yang nyaman untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, untuk bisa memuji memuliakan nama Tuhan, untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari bersama kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami kembali memanjatkan pujian dan syukur karena penyertaan-Mu boleh kembali kami alami lewat ibadah kami malam ini. Kami boleh bersama memuji memuliakan nama Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan juga boleh menyatakan ungkapan syukur kami untuk segala berkat dan kebaikan Tuhan bagi kami. Kiranya ibadah kami malam ini berkenan di hadapan Tuhan dan iman kami senantiasa dikuatkan. Bapa di surga, terima kasih untuk saudara-saudara kami yang Tuhan juga pakai dalam pelayanan malam hari ini. Mereka yang Tuhan karuniakan kepercayaan untuk memimpin ibadah ini melalui pujian, kantoria, pengiring nyanyian, juga saudara-saudara kami tim multimedia. Terima kasih untuk segala kemampuan yang Tuhan karuniakan bagi mereka, kesetiaan dalam memberi diri melayani Tuhan. Bapa di surga, hari ini bersama dengan jemaat-Mu, kami mensyukuri penyertaan-Mu dalam kehidupan masing-masing, dalam kehidupan rumah tangga keluarga, dalam kehidupan sebagai persekutuan jemaat-Mu. Terlebih lagi Tuhan, hari ini kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun, yang berulang tahun kelahiran, bersama Ibu Lena Lisu. Terima kasih, kami sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang telah menuntun perjalanan kehidupannya, Tuhanlah yang telah menambahkan usianya setahun lagi. Mohon penyertaan Tuhan untuk kehidupannya di masa yang akan datang ini. Juga bersama dengan beberapa keluarga yang hari ini boleh berulang tahun pernikahan. Bapak Matius Tonapa dan Ibu Sukarsi, Bapak Yan Taruk Lamba dan Ibu Marta Lambe, Bapak Seth Dwi M. Pailongan dan Ibu Risma Sihotang, Bapak Samuel Sarepang dan Ibu Maria Laha. Terima kasih
Tuhan juga lah yang sudah menyertai kehidupan rumah tangga mereka setahun telah berlalu ini. Tentu kami berharap bahwa penyertaan dan kasih Tuhan jugalah yang akan bersama-sama dengan mereka dalam kehidupan rumah tangga untuk masa yang akan datang. Bapa di surga, kami mendoakan seluruh keberadaan jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan. Berkatilah seluruh anggota jemaat-Mu, berkatilah rumah tangga mereka masing-masing, berkati usaha dan pekerjaan yang mereka geluti setiap waktu. Anak-anak mereka Tuhan berkati dalam pertumbuhan, dalam perjuangan di studi, dalam mencari lapangan pekerjaan, dalam kehidupan sebagai pemuda-pemudi Kristen. Tuhan berkatilah mereka semua. Kiranya seluruh warga jemaat-Mu senantiasa menikmati sukacita dan kebahagiaan. Lewat doa ini kami juga mendoakan mereka yang hidup dalam berbagai pergumulan. Secara khusus Tuhan, mereka yang berduka cita oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan tolong hibur dan kuatkanlah mereka. Mereka yang bergumul karena sakit yang mereka alami dan derita. Tuhan berkati setiap usaha mereka untuk mendapatkan kesembuhan, sehingga mereka disehatkan kembali. Dan berbagai pergumulan-pergumulan mereka, kami sungguh percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat-Mu. Kami juga mendoakan anggota jemaat-Mu dalam usia lanjut. Tuhan tetap karuniakan kepada mereka sukacita dalam menjalani hidup mereka. Karuniakan senantiasa kesehatan dan keteguhan iman. Mendoakan mereka yang terpisah dengan keluarga, baik oleh karena pekerjaan, urusan dinas, oleh karena dalam perjuangan di studi, di mana saja mereka berada, Tuhan berkatilah. Sekalipun berpisah satu dengan yang lain, kami sungguh percaya bahwa lewat doa-doa mereka dipersekutukan. Berkati seluruh majelis gereja-Mu Tuhan di Jemaat Elim Balikpapan, juga di 3 cabang kebaktiannya. Berkati pengurus OIG dan semua kepanitiaan. Ya Bapa di surga, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang boleh bersama-sama dengan setia beribadah dengan kami, di mana saja mereka berada. Tuhan berkatilah. Bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami, Tuhan berkati. Pandemi COVID-19 yang kami masih hadapi, kami percaya suatu waktu Tuhanlah yang akan menolong kami melaluinya dengan baik. Sepanjang malam ini, kami berserah diri kepadamu Tuhan, Engkau menyertai dan melindungi kami. Ini doa kami Tuhan, syukur syafaat kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami, sebab kami datang kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian ibadah kita malam hari ini. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Kasih dan berkat Tuhan akan menyertai kita semua. Shalom.